biasa dipanggil Faik. Nah, di sini aku diminta untuk menjadi moderator yang nanti akan memandu acara pada sore hari ini gitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai nih, nah aku mau brainstorming dulu ya terkait tema pada hari ini gitu, pada sore hari ini. Temanya kalau teman-teman lihat di poster itu terkait ini ya, eh, apa namanya, menjadi berdaya dari volunteering gitu. Nah, di sini kita ingin mengajak nih teman-teman untuk menjadi berdaya meskipun melalui volunteer gitu, melalui kerelawanan gitu ya. Mungkin selama ini banyak orang yang berpikir kalau untuk menjadi berdaya kita harus menjadi orang yang memulai sesuatu atau mungkin menjadi pelopor gitu. Tapi sebenarnya lewat volunteer pun, lewat menjadi relawan bisa loh menjadi berdaya gitu, bisa memberdayakan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itu nanti yang akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara kita, yaitu yang sudah ada di poster ya teman-teman, namanya Kak Putri Agustina. Nah, sebelum kita akan banyak berdiskusi dengan Kak Putri, sebelumnya akan ada sambutan terlebih dahulu nih dari Bu Atun Wardatun. Tapi kali ini akan diwakili oleh Kak Lili, seperti itu. Kepada Kak Lili dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurul dari Juwita. Terima kasih untuk teman-teman dari Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua untuk peserta webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Lili Marfuatun, saya program officer dari Yayasan Larimpu. Harusnya yang memberikan pengantar ini Ibu Atun Wardatun, tapi sepertinya Ibu Atun Wardatun lagi sedikit sibuk. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Juwita. Jadi webinar kali ini adalah webinar kerjasama antara Yayasan Larimpu dan juga Juwita, yang dimana kita berdasarkan sharing-sharing. Jadi awalnya Larimpu dan Juwita mengadakan sharing-sharing meeting online terkait dengan bagaimana sih bentuk kegiatan pemberdayaan. Selain itu Juwita juga menanyakan kepada Larimpu apa sih program kerja Larimpu, apa agenda-agenda Larimpu yang sudah selama ini dikerjakan. Sehingga tercetuslah dari sharing-sharing berkualitas meskipun online, karena Larimpu adanya di Bima dan teman-teman Juwita itu adanya di Jawa dan sekitarnya. Sehingga teman-teman Juwita berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Larimpu untuk membuat beberapa program kegiatan. Dan ini adalah salah satu dari program-program yang diagendakan kerjasama dengan Juwita. Selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mbak Putri Agustina dari ID Volunteering sudah mau bergabung bersama kami untuk kegiatan di Larimpu. Terima kasih mau berbagi ilmunya tentang menjadi seorang relawan terkait dengan tadi juga Juwita sudah menjelaskan tentang bagaimana sih esensinya untuk menjadi sebuah relawan. Larimpu sendiri adalah lembaga yang kepanjangannya adalah Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan, di mana di Larimpu itu kami melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, itu dengan menggerakkan teman-teman relawan. Jadi di Larimpu itu ada relawan, ada fasilitator, dan tentu saja program-program Larimpu tidak pernah bisa berjalan dengan baik jika tidak dibantu oleh teman-teman relawan. Dan saya pun menjadi relawan hampir di semua lini. Karena kenapa? Menjadi seorang relawan itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Karena esensinya hidup kita akan merasa sangat bahagia jika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Tentu saja dengan menjadi relawan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf, ini lagi di mobil, lagi di perjalanan, jadi sedikit minggir. Tapi nanti insya Allah Ibu Atun jika bergabung di webinar pun akan memberikan sambutan. Semoga diskusi kita hari ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman Juwita, terima kasih untuk Mbak Putri sudah bergabung bersama kami pada kegiatan Larimpu dan Juwita, dan terima kasih untuk seluruh peserta webinar hari ini. Terima kasih Mbak Nurul, silakan. Ya, terima kasih Kak Lili untuk sambutannya. Nah, tadi udah ada pengantar juga ya dari Kak Lili, apa itu Larimpu, kemudian bagaimana sih Larimpu memaknai kehadiran relawan, seperti itu. Nah,
sebelum ke materi akan sedikit dikenalkan ya, akan sedikit saya kenalkan terkait pembicara pada sore hari ini. Nah, kebetulan ini adalah sesi pertama, maksud saya kelas pertama yang diadakan oleh Larimpu yang berkolaborasi dengan Juwita gitu. Nah, di kali ini memang kami mulai dengan relawan terlebih dahulu karena melihat urgensi dari kehadiran relawan itu sendiri untuk Larimpu seperti itu ya. Nah, Kak Putri di sini beliau berprofesi sebagai seorang pendidik gitu di SMK. Beliau jadi pendidik di apa namanya ya di SMK Negeri 42 Jakarta gitu. Nah, selain jadi pendidik, sebelumnya ketika beliau kuliah, beliau sudah aktif di kegiatan-kegiatan kerelawanan gitu. Sehingga pengalaman beliau sudah banyak. Nah, selain aktif di kegiatan kerelawanan, beliau juga mendirikan yang namanya ID volunteering. Nah, teman-teman nanti bisa akses ya, apa itu ID volunteering dan lain sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Kak Putri terkait apa itu ID volunteering, kemudian apa sih urgensi dari kerelawanan, dan banyak lagi gitu. Beliau akan sharing dengan teman-teman semuanya. Dan feel free ya teman-teman, kalau mau ada yang nanya, silahkan nanti bertanya. Nanti teman-teman yang bersedia atau ingin untuk open mic supaya bisa berinteraksi langsung, kami persilahkan. Nanti bisa japri Kak Tiara nanti ya. Gitu. Baik, kepada Kak Putri saya persilahkan untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Kak Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Sore Kak. Selamat sore teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk jajaran pimpinan Larimpu serta keluarga besar Larimpu dan juga pimpinan dan keluarga besar dari Juwita. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini untuk sharing, untuk diskusi terkait tentang kerelawanan. Aku mau izin dulu, jadi mungkin saja nanti beberapa menit ke depan kan akan ada azan asar gitu. Rumah aku tuh dekat banget sama musola, jadi aku izin kayak pause dulu selama azan ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja sekarang. Izin Kak Faik untuk share screen. Ya, silakan Kak. Alright, bentar. Apa sudah terlihat dengan jelas? Sudah ya, sudah masuk. Sudah masuk. Oke. Ya, seperti tadi pengantar dari Kak Faik dan Mbak Lili ya, terkait apa sih relawan dan bagaimana relawan itu bermakna dan bagaimana relawan itu bermakna juga untuk dirinya sendiri gitu, nggak cuma untuk orang lain. Kita mengempower semuanya, diri kita sendiri dan orang lain. Makanya pada hari ini, sore hari ini kita akan ngomongin ini. Ayo kita menjadi berdaya dengan volunteering, dengan kapasitas. Aku Putri Agustina seperti tadi yang sudah dikenalkan sebagai co-founder and partnership director ID Volunteering dan juga sebenarnya tergabung dalam sebuah komite sebagai ketua bidang relawan. Tadi udah dijelasin juga sebenarnya sekarang ini secara profesional aku ini adalah seorang guru, teman-teman. Aku ngajar di salah satu SMK negeri di Jakarta Barat. Ngajar di jurusan pemasaran, jadi aku itu guru mata pelajaran bisnis online. Dan aku alumni FEUNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan punya moto intinya sih kalau kita membantu orang lain itu akan menjadi kebahagiaan atau kebaikan untuk kita juga gitu. Dan teman-teman bisa keep in touch sama aku di Instagram Putri Agustina ya teman-teman. Ini nih teman-teman, aku pernah dapetin quotes ini dari Twitter. Ini quotes dari Ban Ki-moon. Ban Ki-moon itu mantan Sekjen PBB. Aku ngeliatnya sekitar 2011-2012 nih quotes ini. Aku langsung kayak apa benar gitu dengan menjadi volunteer atau dalam bahasa Indonesia relawan, kita bisa menambah kapasitas diri kita
dan bisa terlibat di masyarakat, baik secara lokal, bahkan secara global gitu. Ban Ki-moon bilang begitu, mantan Sekjen PBB waktu itu menjabat jadi Sekjen PBB bilang seperti itu. Jadi kataku, relawan itu apa gitu, volunteer itu apa. Jadi saat itu aku mulai cari-cari tahu tentang relawan. Oke, bentar ya. Ops. Ya, ini teman-teman ada sebuah sungai, kalau teman-teman lihat ya, ini karya tangan aku sendiri ini teman-teman. Jadi untuk lebih bisa ngenalin diri aku dan bagaimana aku mengikuti kegiatan kerelawanan dari zaman dulu gitu. Aku akan cerita lewat Rivers of Life ini teman-teman. Mungkin ini juga bisa menjadi apa ya, alat untuk teman-teman mengenal diri teman-teman lebih dalam lagi gitu. Dari apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman temui, apa yang teman-teman maknai gitu. Jadi teman-teman ngelihat sungai ini nih, ada sungai, aliran sungai dari hulu ke hilir ya teman-teman, aku akan cerita. Jadi di sini maksudnya orang tua aku dan adik aku, dari keluarga menengah ke bawah, ibuku seorang pedagang, ayahku adalah seorang supir, dan dulu zaman aku kecil, kalau sekolah itu kayak apa ya, kayak harus berjuang banget untuk sekolah gitu, kayak harus ngumpulin uang, harus nabung, kayak gitu. Jadi harus cari beasiswa gitu, orang yang seperti itu aku. Jadi waktu kuliah S1 juga nggak tahu, nggak jelas, maksudnya yakin atau enggak ada deposito, nggak ada apapun yang dipersiapkan oleh orang tua aku untuk aku bisa sekolah. Jadi dulu modalnya kayak nekat gitu. Jadi aku kayak sering sedih atau mungkin sering ngerasa kayak kok susah banget hidup kayak gitu ya. Terus mau sekolah aja susah kayak gitu. Tapi akhirnya dulu ada jalan waktu aku kuliah di UNJ, awal-awal tuh emang nekat dan diterima lewat jalur yang seleksi nasional itu. Tapi nggak punya uang muka teman-teman. Uang muka itu maksudnya uang awal gedung lah, istilah zaman 2010, terus sampai minjem-minjem ke saudara, kayak gitu. Ya udah ada tuh, minjem ke saudara kan, akhirnya bisa kuliah, dan kuliah di UNJ memang lumayan murah kalau teman-teman tahu dulu zaman aku kuliah, pernah kuliah namanya 750.000 satu semester. Mungkin terkenal murah lah ya segitu pada saat itu gitu. Ya sudah aku kuliah, terus juga kuliah nggak ngelihat kampus besar yang lainnya karena dulu mental pengennya PP karena takut ngekos, takut nambah biaya uang lagi gitu ya. Jadi sudah di UNJ mau jadi guru sesimpel itu gitu. Dan akhirnya bisa kuliah, dan ternyata di tahun itu alhamdulillah ada bidik misi. Kalau teman-teman pernah dengar, bidik misi itu pada saat itu pemerintah mencanangkan itu di awal 2010, tapi waktu itu harusnya dari BK kan yang mensosialisasikan, tapi waktu itu karena masih awal-awal, jadi mungkin belum terlalu baik sosialisasinya, sehingga aku dapat informasi bidik misi itu ketika aku sudah punya kuota gitu kan. Akhirnya pendek cerita aku keterima bidik misi gitu. Jadi selama kuliah uang yang kemarin kita bayarkan itu yang dari saudara dikembalikan, habis itu semuanya apa ya, dibayarin kan uang hidup terus sama uang kuliah gitu. Jadi sudah tinggal kuliah dengan bidik misi gitu. Nah, dulu karena aku juga ngerasa sebagai anak beasiswa ya kayak udah dibayarin gitu sama negara istilahnya, jadi aku juga pengen memaksimalkan waktu aku untuk kuliah itu. Kampus gitu. Tapi waktu itu aku juga ngelihat peluang-peluang lain gitu untuk belajar, untuk bisa berbagi, yaitu aku nyari kesempatan volunteering. Dari yang tadi nemu quote di Twitter itu, aku kayak nyari volunteering itu apa, terus aku cari-cari volunteering opportunity gitu di googling, kayak jemput bola gitu, karena pada saat itu nggak seperti sekarang kan, dulu kan masihnya Facebook ya, mungkin Instagram sekitar 2013, tapi di 2012-2011 itu kayak ya udah nyarinya di Google gitu, dan aku nemuin peluang di sebuah yayasan namanya Yayasan Asa Asiasuh atau International Humanity Foundation. Di situ dia programnya ngajar anak-anak yang nggak sekolah sama sekali sama anak-anak yang sekolah. Aku di situ sebagai local volunteer ngajar mata pelajaran matematika, dan ternyata di situ juga memang terbuka terhadap volunteer yang warga negara asing.
Jadi ada beberapa warga negara asing datang ke situ selama beberapa waktu kayak nginep, dan sambil ngajar anak-anak, ngajar bahasa Inggris, terus ngajar komputer, kayak gitu. Jadi kata aku, orang luar negeri aja ke sini loh, ngapain sih dia ke sini terus sampai ngajarin anak Indonesia, kayak kayak gitu. Terus kenapa, aku juga pengen ketemu sama orang luar negeri biar bisa belajar bahasa Inggris dulu gitu mikirnya, karena kalau misalkan les sendiri kan biaya, terus abis itu, nggak ada waktu juga gitu. Jadi selama aku kuliah itu kan aku PP ya, karena rumahku di Jakarta Barat, kampus aku Jakarta Timur. Itu tuh kalau perjalanan di Jakarta ya teman-teman tuh 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Jadi yang namanya kuliah itu kan rata-rata nggak selamanya harus dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Ya bisa aja kayak udah pulang jam 10, jam 11, itu sayang banget kan kalau aku kayak langsung pulang. Lebih baik aku kayak memaksimalkan waktuku di Jakarta Timur, baik di himpunan, baik di volunteering ini, di eksternal kampus ini gitu, dan kegiatan lainnya gitu. Jadi ya udah aku ngajar di situ kurang lebih 1,5 tahun. Aku termasuk tipikal volunteer yang loyal gitu loh. Jadi nggak suka pindah-pindah kalau ditanya, atau tadi Kak Faik cerita aku banyak volunteering, sebenarnya nggak banyak, hanya kayak bisa dihitung jari. Tapi aku ngerasa setiap aku volunteering itu aku ngerasa bermakna, dalam artian aku nemuin pembelajaran, aku nemuin value gitu, bukan sekedar ikut bye gitu, nggak ada makna sama sekali gitu. Jadi kalau aku tuh bisa aja jadi volunteer yang kayak lama, tapi aku benar-benar dapat pembelajaran, pengalaman yang bermakna di situ gitu. Nah itu termasuk di HF aku ngajar, dan di situ kalau teman-teman lihat ada perahu, ada tulisan IDV. IDV itu maksudnya ID volunteering. Jadi di masa aku jadi volunteer itu 2011-2012, aku tuh pengen ngajak teman sekelas lah, atau mungkin di luar kelas aku, atau mungkin di luar kampus aku gitu untuk volunteering, karena ketika jadi volunteer di sana tuh lokal volunteernya sedikit. Terus aku nanya gitu kan ya, kenapa sih kok volunteer yang lokalnya sedikit gitu, cuma saya sama si Kak ini gitu. Ya karena nggak ada yang daftar, meskipun kami udah buka di website kami. Berarti kayak ada masalah gitu loh. Masalah apa sih? Gap informasi gitu. Mereka sharing info lowongan, tapi tuh nggak ada yang daftar gitu. Mungkin pada saat itu juga orang-orang masih pada belum notice tentang apa itu relawan gitu. Orang-orang dulu taunya volunteer itu adalah yang di bencana-bencana gitu, yang di pasca bencana, di tsunami itu relawan. Padahal jenis kerelawanan itu ada banyak. Ada yang di yayasan ngajar, di bidang lingkungan, di bidang kemanusiaan, ada banyak, tapi orang-orang banyak yang belum tahu. Termasuk belum tahu cara jadi volunteer gimana, apa manfaat jadi volunteer. Kayak gitu sih, jadi aku bikin ID volunteering awalnya di Twitter, kayak bikin akun, habis itu kayak retweet lowongan relawan. Teman-teman, ini udah azan, aku izin post dulu ya beberapa menit. Oke Kak. Ya sambil post nungguin Kak Putri gitu, mungkin ini kebetulan tadi Bu Atun baru saja masuk gitu ya teman-teman. Nah Bu Atun bisa ini mungkin, nah tadi sudah ada sambutan dari Kak Lili, cuman kami persilakan juga untuk Bu Atun selaku director dari Larimpu untuk sambutan sambil menunggu ini azan dari Kak Putri gitu ya Kak ya, apa-apa ya? Ya, baik, nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Atun. Oke, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permintaan maaf ya, karena di Lombok ini lagi hujan. Tadi acaranya ada 2. Saya ada recording sedikit video untuk sebenarnya recordingnya cuma 3 menit, tapi persiapannya yang lama. Untuk video testimoni buku yang ditulis oleh Kepala Dinas Sosial kita di Provinsi NTB tentang sepak terjangnya gubernur kita, Pak Zul. Nah, kemudian yang setelah itu ada arisan teman-teman SMA. Nah, ya namanya ketemu teman-teman SMA, gosipnya lebih banyak daripada arisannya. Akhirnya agak lama di jalan, kena hujan segala macam. Wah, udah sampai-sampai udah jam segini langsung panik dong buka. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk bertemu. Tidak apa-apa walaupun pesertanya terbatas, tapi saya kira
semua perubahan itu memang dimulai oleh orang-orang yang terbatas. Insya Allah suara-suara yang kita sharing di dalam sini juga akan menembus ruang dan waktu setelah ini, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengarrange ini sehingga menjadi acara yang bisa kita laksanakan dan kita nikmati hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada Mbak Putri Agustina Simatupang ya, yang sudah berkesempatan untuk sharing bersama kami. Kami akan mendapatkan banyak insight dari Mbak Putri tentang bagaimana itu kerelawanan, apa manfaatnya, dan perlukah kita terlibat secara intens dalam kerelawanan ini sendiri atau bagaimana. Kita akan sama-sama belajar. Saya sendiri berpendapat bahwa kegiatan kerelawanan itu adalah kegiatan yang sungguh sangat luar biasa. Dan saya merasa bahwa orang-orang yang mau terlibat di dalam kerelawanan itu pasti orang-orang yang bahagia. Karena begini, kalau kita tidak bahagia, jangankan untuk sharing kepada orang lain, untuk diri kita sendiri aja kita nggak punya waktu, kita nggak punya sumber daya untuk ya take care of ourselves gitu. Ketika apa yang kita miliki itu sudah cukup, lalu kemudian kita merasa berlimpah, pasti kita ingin sumber daya itu tidak tersimpan sendiri, karena kita pasti akan heboh gitu ya, akan repot karena terlalu banyak sumber daya yang kita miliki. Bagaimana caranya? Ya pasti kita ingin berbagi kepada sesama. Itu adalah panggilan hati nurani yang tidak bisa kita tolak gitu. Dan pasti ini akan muncul dari orang-orang yang hatinya selalu merasa cukup, selalu merasa bahagia, karena menurut saya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh apapun di luar sana, tetapi kebahagiaan itu memang hanya ada pada orang-orang yang memiliki jiwa yang besar, yang memiliki hati yang lapang. Seberapapun banyak kepemilikan kita ya, baik materi maupun immateri, kalau hati kita nggak lapang, jiwa kita nggak besar, mungkin kita juga tidak akan punya waktu, tidak akan punya passion untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerelawanan yang notabene itu berbagi. Nah sekarang pertanyaannya, so what gitu Bu, kalau saya sudah menghabiskan waktu saya untuk melakukan kesukarelawanan gitu ya, untuk berbagi pada orang lain, emang saya dapat apa? Nah, pertanyaan seperti ini yang mungkin masih menjadi psychological block gitu ya, psychological block, mental block bagi sebagian orang di luar sana. Tapi bagi saya segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah dengan kadarnya. Kullu syai'in ala qadrihi gitu, ada proverb yang mengatakan seperti itu, segala sesuatu itu sudah diatur sesuai dengan kadarnya. Tidak pernah ada sunatullah yang yang tidak sesuai dengan rumus you will get what you give gitu. Jadi itu sudah sunatullah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan gitu. Seberapa besar yang kamu berikan, sebesar itu pula lah yang akan kamu dapatkan, bahkan akan lebih besar. Itu. Nah, cuman kita sering abai untuk tidak melihat apa yang kita dapatkan gitu. Maksud saya, orang mungkin hitung-hitung kerelawanan itu dari segi materi dan langsung. Jadi saya ngisi acara 1 jam, langsung setelah itu tanda tangan dapat uang berapa gitu. Hitung-hitungannya mungkin begitu. Tapi bagi saya itu semua tidak berarti apa-apa ketika sebenarnya kesempatan-kesempatan pasca itu terbuka bagi kita karena kita melakukan A gitu. Karena di dalam pengalaman saya banyak sekali hal-hal yang begitu. Kita melakukan sesuatu A dengan gratis, kita tidak mendapatkan apa-apa secara materi dan tidak langsung. Tetapi tanpa kita sadari bahwa itu membuka pintu-pintu yang lain bagi kita, dan yang akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain, dan tanpa kita sadari itu juga memberikan keuntungan bagi materi bagi kita. Jadi benarlah kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah manapun yang tidak pernah dia hitung-hitung, yang tidak pernah dia sangka-sangka. Saya kira ini bukan janji yang tidak, janji kita sih kalau manusia mungkin bisa tidak ditepati ya, tapi kita sebagai orang yang muslim, yang beriman, kita pasti yakin bahwa janji Allah itu pasti akan ditepati. Cuman bentuknya seperti apa dan kapan itu terjadi, itu kadang-kadang tidak bisa kita matematiskan. Dan itu saya sangat percaya. Nah, dalam pikiran saya ketika membentuk
untuk Larimpu itu sendiri memang dasarnya adalah volunteer. Volunteer dalam arti yang sesungguhnya. Karena saya ingin Indonesia yang merupakan negara yang terbesar muslimnya di dunia ini, penduduknya yang beratus-ratus juta ini, kita sebenarnya tidak perlu menengadahkan tangan keluar negeri, ke siapapun itu gitu. Karena kita punya sumber daya sendiri secara internal. Kita sumber daya manusia kita besar, sumber daya alam kita besar. Kenapa kita harus menjadi negara yang selalu menunggu donor-donor di luar sana untuk melakukan proyek-proyek? Kenapa kita tidak bisa saling berdistribusi silang, saling membantu? Nah, itu sebenarnya yang ada di dalam benak saya, sehingga ketika kegiatan-kegiatan Larimpu, kita ingin mengkultivasi, menyuburkan cara-cara berpikir seperti ini. Kita bisa menjadi volunteer di antara 24 jam waktu kita bisalah menyisihkan waktu 1 jam untuk orang lain yang insya Allah itu akan berkah, akan membuat kita lebih bahagia, akan menjadi amal jariah kita, dan akan membuat kehidupan ke depan ini lebih baik. Nah, saya bersyukur selain teman-teman Larimpu, kita kemudian, jangan sayang. Nanti ke pos Nawa sudah selesai bangun tidur mandi langsung. Iya, oke, siap. Tapi Mama kerja dulu sebentar. Oke, nah jadi saya kira begitu ya. Insya Allah, alhamdulillah selain teman-teman Larimpu yang walaupun mungkin hari ini tidak semua hadir dan saya lihat minim sekali, mungkin teman-teman juga lagi sibuk, kita juga bersama-sama dengan teman-teman Juwita dari seluruh Indonesia, katakanlah seperti itu ya, yang bisa hadir bersama-sama. Saya yakin kalau Kartini seorang diri bisa menggugah perempuan Indonesia sebanyak ini, sampai pada saat kita ingin semua mengambil sedikit contoh dari Kartini. Saya kira apa yang kita lakukan hari ini dengan beberapa orang ini ya, 11 apa berapa orang, 18 orang, saya kira kita akan mendobrak lebih jauh dan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Kartini. Amin, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Terakhir, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan saya berpesan sedikit, sebagaimana yang saya tulis di chat itu, kalau ada di antara teman-teman yang bisa menulis secara singkat, moral of the story hari ini gitu ya, dengan 5W1H, saya sangat berharap sehingga kita bisa masukkan juga di alamtara.co. Saya ingin apa yang kita lakukan itu juga terekam melalui tulisan kita sehingga bisa dibaca lebih luas, bisa menjadi amal jariah kita yang menulis dan juga yang ikut di sini, dan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Atun, luar biasa sekali sambutannya. Ya benar sekali sih, satu Kartini bisa menggugah banyak perempuan gitu ya, apalagi yang sekarang kita mencoba untuk mengaktualisasikan diri lagi gitu. Baik, mungkin supaya tidak terlalu lama, saya persilahkan kepada Kak Putri untuk melanjutkan dan menyambung apa yang sedikit disampaikan oleh Bu Atun tadi. Gitu. Terima kasih. Silakan Kak Putri. Ya, baik. Makasih Kak Faiko. Terima kasih Bu Atun, salam kenal. Izin untuk melanjutkan Ibu. Luar biasa tadi sambutannya, pas banget meskipun azan ya. Di sini bisa saling melengkapi begitu ya Bu. Emang sudah takdir. Sebentar, izin untuk share screen lagi. Iya. Tadi sampai di sini ya teman-teman. Tadi aku berhenti di tentang apa itu relawan. Jadi zaman 2011-2012 definisi kerelawanan itu kayak masih kayak sempit gitu loh. Orang-orang hanya tahu relawan itu yang di bencana-bencana aja, padahal format jadi relawan itu ada banyak gitu. Jadi untuk bisa memutuskan gap itu, gap informasi, gap edukasi, aku coba bikin bukan Instagram waktu itu, Twitter ID volunteering. Nah, selagi aku jadi volunteer yang sifatnya offline, aku juga suka jadi relawan yang sifatnya online loh teman-teman. Kan sekarang lagi pandemi ya, banyak format-format kerelawanan yang berubah dari yang tadinya offline menjadi online gitu. Padahal dulu nggak corona, tapi aku sudah melakukannya. Melakukannya di mana, Kak? Melakukannya di salah satu platformnya, yang tahu ya, UN Volunteers, dan dia itu ada sebenarnya kayak platform namanya UN Volunteering Online gitulah pokoknya.
Di situ kita bisa mendaftarkan diri dan habis itu kita lihat ada berbagai opportunity untuk menjadi relawan sedunia gitu. Maksudnya kayak ada beberapa project-project atau yayasan NGO yang punya kebutuhan volunteer dan dia menawarkan kayak untuk di-apply gitu dan nanti ada project-nya namanya apa, jangka waktunya berapa lama, ngapain aja tugasnya, terus nanti reward-nya apa. Di UNV online itu ada seperti itu. Jadi aku juga pengen terlibat sebagai masyarakat global untuk membantu masalah yang ada di dunia ini, tapi nggak datang langsung karena UN volunteer itu kan biasanya dia menerbangkan volunteer dari berbagai daerah atau negara itu kayak untuk ke daerah yang konflik, daerah yang banyak wabah, daerah yang miskin kayak gitu. Tapi karena dulu belum kepikiran sejauh itu, jadi lewat online-nya aja. Nah, sampai di suatu ketika di 2013, aku kalau teman-teman lihat di situ ada gambar boneka maksudnya matryoshka, boneka khas Rusia, terus ada bendera Korea Selatan, ada bendera Sri Lanka sebenarnya di belakangnya. Itu pengalaman aku keluar negeri selama aku kuliah. Jadi aku dulu suka ikut program pemuda gitu kan. Yang pertama aku ikut program namanya Girls 20 Summit di Moskow, Rusia, itu program pemberdayaan perempuan negara G20. Jadi waktu itu aku mewakili Indonesia gitu untuk berangkat ke sana. Sebenarnya ketika aku daftar itu aku banyak cerita tentang pengalaman kerelawanan aku karena di situ ditanya tentang motivasinya apa, terus mau bikin project apa gitu. Terus pengalaman kerelawanan aku. Itu 2013 di tahun yang sama juga ke Korea Selatan itu program dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI. Jadi kita tuh belajar tentang entrepreneurship, nasionalisme sama culture di Korea Selatan gitu. Ada kayak semacam pertukaran pemuda. Terus yang di belakangnya itu ke Sri Lanka pernah ngebahas Millennium Development Goals. Millennium Development Goals itu yang sebelum Sustainable Development Goals, jadi mengundang berbagai pemuda dari berbagai negara. Ya udah aku dapat kesempatan itu dan pastinya ketika aku isi formulir, ikut seleksinya, pasti aku banyak menceritakan pengalaman kerelawanan aku. Teman-teman bisa lihat ya di situ ada persimpangan sungai, ada gambar pesawat, terus ada gambar gedung tinggi. Itu aku maksudnya aku analogikan waktu itu aku pengen banget sekolah ke luar negeri teman-teman, aku pengen keluar negeri, terus habis itu ya pengen lanjut sekolah, tapi sampai sekarang sih belum lanjut ya teman-teman, tapi keinginan itu ada. Terus habis itu ada gambar gedung-gedung tinggi, aku waktu itu menganalogikan normalnya kalau orang-orang udah lulus ya, rata-rata teman-teman aku ngejarnya karir di perusahaan besar, di startup, di multinational company, bla 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 gitu. Tapi aku nggak ke sana, teman-teman aku malah kemana? Saking aku cintai sama dunia kerelawanan kali ya, aku malah ke Komnas Perempuan, ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di situ aku sebenarnya sebagai kayak paid volunteer gitu, volunteer yang ada kontraknya terus dibayar per datang gitu. Di situ tugas aku adalah mendengarkan dan mencatat pengaduan korban kekerasan berbasis gender. Jadi ada korban KDRT datang langsung atau lewat telepon, itu ditangani oleh petugas relawan. Jadi Komnas Perempuan juga melibatkan masyarakat grassroots gitu untuk bisa terlibat dalam mencegah atau menghapuskan kekerasan terhadap perempuan gitu. Itu juga kebawa dari aku program yang di Rusia, itu kan tentang keperempuanan. Jadi kayaknya aku waktu pulang dari program itu, perspektif keperempuanan aku tuh benar-benar meningkat. Padahal sebenarnya nggak, aku secara background nggak ada apa ya, bukan orang psikologi, orang hukum gitu. Tapi aku kan orang pendidikan ya, guru pemasaran. Tapi aku punya perspektif pasca ikut program yang tadi. Terus abis itu aku mencoba mengimplementasikan itu di Komnas Perempuan. Terus sampai sekarang aku masih tergabung di komunitas, di kepemudaan, di jaringan-jaringan itu yang bisa memberikan aku insight, sources gitu, dukungan moral gitu untuk bisa terus berada di jalur kerelawanan sambil tetap ngurusin ID volunteering dari zaman 2012 sampai sekarang tuh ID volunteering tetap ada sampai pindah ke Instagram sejak tahun 2015-16 dan ternyata dinamika kerelawanan itu berubah gitu ya. Orang-orang sekarang udah mulai tahu tentang relawan, mulai tertarik, mulai daftar, habis itu mulai bekerja di kerelawanan itu, habis itu ada yang memilih stay, ada yang memilih seleksi alam, kayak gitu. Jadi dinamika volunteering di anak muda
sudah semakin baik sekarang, ditambah dengan apa ya, banyaknya dukungan-dukungan kan sekarang stakeholder kayak kampus-kampus juga ada yang meminta, atau sekarang kayak Merdeka Belajar gitu ya, kampus Merdeka banyak program volunteering atau magang yang ditawarkan kepada anak muda, kepada generasi bangsa untuk bisa belajar di masyarakat. Terus aku setelah itu aku kerja pernah di kampus aku lagi, di alma mater aku, di FEBNJ, di bagian training, pernah di penerbitan gitu, sampai terakhir aku memilih untuk mengajar di sekolah. Dan di masa depan aku nggak tahu akan dibawa kemana gitu. Aku sih siap-siap aja, tapi yang jelas aku masih terus di ranah volunteering. Sebentar ya teman-teman, ini nggak bisa di next. Sebentar. Nah, ini tadi pengalamannya waktu aku ngajar di sebuah yayasan itu, ini anak-anaknya, dan aku senang banget ketika aku bisa ngajar karena memang passion kali ya, dan emang background juga ke pendidikan, dan emang dari dulu sebenarnya pengen jadi guru, dan aku merasa dengan aku di sini aku kayak bahagia banget gitu. Ngajarin anak-anak gitu kan ya, aku bisa setahun lebih di sini. Ini juga ditinggal bukan karena kemaunya aku, itu karena waktu itu aku harus kayak PKL gitu ya di kementerian, jadi aku sebulan itu nggak ke sini, nggak bisa ke sini, kan aku biasanya ke sini itu setiap minggu 2-3 kali di jam-jam tertentu kayak gitu. Terus habis itu aku PPL atau program ngajar di sekolah selama 1 semester. Jadi aku terpaksa ninggalin anak-anak di sini gitu. Padahal sebenarnya sedih banget sih ninggalin anak-anak di sini gitu. Terus aku yang tadi volunteering online ini bentuknya seperti ini teman-teman. Waktu itu pernah apply project, dan dari Pajak Foundation itu di Ghana dia punya program untuk nyariin data anak-anak yang bisa sekolah di Amerika. Jadi ada scholarship, format scholarship yang bisa didapat sih dari Amerika untuk anak-anak Afrika. Kayak gitu sih, nyari data, kerja pakai spreadsheet, ada data yang ditargetkan berapa gitu, terus waktunya juga ada targetnya, habis itu dapat sertifikat seperti ini. Nah, ini yang di Komnas Perempuan tadi, karena volunteer-nya memang perempuan semua, demi menjaga kenyamanan para korban. Dan ya itu, aku jadi banyak belajar tentang kemanusiaan, belajar tentang perspektif perempuan, itu semenjak aku di Komnas Perempuan. Nah, ini kerelawanan, jadi teman-teman, aku di ID Volunteering, kita sebenarnya selain platform yang teman-teman lihat tuh di Instagram @idvolunteering, kita sebenarnya punya produk lain, produk edukasi kita. Jadi ID Volunteering itu sebenarnya berfungsi untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang kerelawanan, supaya lebih banyak lagi teman-teman yang mau jadi relawan. Nah, ini adalah salah satu tools edukasi kami dari salah satu penulis atau penyusun modul, yaitu Mbak Rini. Ini modul kependidikan karena beliau mengutip tentang kerelawanan, jadi aku pakai definisi ini untuk sharing ke teman-teman, bahwa sebenarnya kerelawanan itu adalah aktivitas menolong, ada komitmen waktu, dan ini bukan yang kayak apa ya, bukan kayak kerja sebenarnya teman-teman. Jadi bedakan antara pekerja sosial dengan relawan. Kalau pekerja sosial itu ya dia pekerja, dia punya pendidikan yang harus relevan, terus abis itu dia punya apa ya, undang-undang yang melindungi gitu ketenagakerjaan, bahwa mereka adalah pekerja yang dapat gaji gitu secara profesional. Sedangkan relawan itu ya tidak ada seperti itu, tidak ada batasan pendidikan dan memang tidak dibayar gitu. Kalaupun ada bayaran dalam artian itu seperti kayak bonus atau seperti bentuk penjagaan, retain dari organisasi untuk mengapresiasi, untuk memberikan semangat lagi buat teman-teman volunteer yang ada di situ. Jadi memang tidak dibayar relawan itu. Meskipun kita keluar juga sources dari kita, waktu kita keluar, biaya kayak ongkos keluar itu dari diri kita. Jadi kalau relawan itu menurut Omoto Schneider dalam Sgianti 97, ciri-cirinya adalah kita tuh selalu mencari kesempatan untuk membantu, seperti yang tadi Bu Atun bilang, kayaknya ada dari hati tuh pengen membantu, pengen menolong, itu kayak dorongan-dorongan hati seperti itu. Terus pastinya ada komitmen waktu sebenarnya, dan ada biaya yang keluar, waktu, tenaga, dana gitu kan ya, kayak waktu aku di apa ya,
waktu anak-anak tuh ngajar mereka ya aku suka beliin hadiah, gimmick biar mereka senang ya, pokoknya keluar dari uang aku sendiri kayak gitu. Terus pastinya kita nggak kenal siapa yang kita bantu, kita akan menolong secara universal dan sebenarnya intinya menolong itu sebenarnya bukan suatu keharusan atau kewajiban seperti halnya kita mematuhi hukum gitu, tapi, kita ada perasaan-perasaan yang puas ketika kita melakukan kegiatan kerelawanan dengan menolong itu. Nah, ini sebenarnya kenapa sih kita harus jadi relawan kalau ada volunteering memandangnya bahwa untuk menjadi relawan itu kita bukan hanya cari pengalaman, tapi kita punya tujuan. Tujuannya apa sih secara sosial dan secara personal atau profesional? Pertama, secara sosial, kita bisa benar-benar menunjukkan simpati kita melalui empati gitu. Jadi bukan cuma sekedar kasihan atau apa, tapi kita benar-benar melakukan aksi nyata gitu dengan segala permasalahan yang ada. Terus abis itu kita ada rasa kepuasan yang seperti tadi aku bilang atau merasa penuh gitu ya. Kalau kita melakukan kegiatan kerelawanan seperti yang tadi Bu Atun sempat singgung juga, ada perasaan-perasaan yang seperti itu, kebahagiaan yang seperti itu. Terus menjadi agent of change gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau yang di sini masih mahasiswa selalu menggaungkan bahwa peran mahasiswa adalah iron stock, social control, agent of change gitu. Cara yang paling mudah adalah dengan menjadi relawan teman-teman. Dan di Indonesia butuh banget generasi muda yang peduli dan bisa menjadi agen perubahan karena pemuda itu memang di pundaknya kayak banyak pesannya yang harus kayak dibaca dan diselesaikan pesan-pesan itu, pesan untuk menjaga dan memperbaiki yang ada di Indonesia ini gitu masalah-masalahnya. Dan di personal atau profesional, teman-teman percaya deh bahwa dengan menjadi relawan kita pasti lebih produktif. Karena kita melakukan suatu hal yang lain di luar kebiasaan kita yang normally kayak kerja, sekolah, atau apa, bukan yang sekedar rebahan gitu. Kan beda ya antara teman-teman yang rebahan sama yang emang punya aktivitas lain gitu. Pasti berbeda dan pasti yang jadi volunteer akan lebih produktif. Terus bisa meningkatkan kepercayaan diri karena dengan menjadi relawan itu pasti kita akan masuk ke sebuah wadah-wadah, bertemu dengan orang yang lebih dari satu atau orang banyak gitu ya. Jadi pasti ketika kita di situ kepercayaan diri kita akan meningkat dengan tanggung jawab yang bisa kita emban gitu, terus kita bisa menjadi leader dan sebagainya. Pasti kepercayaan diri kita bisa meningkat. Terus kita bisa share skill yang kita punya, aku yang bisa ngajar, aku akan ngajar, dan kalau kita biasa ngajar sebenarnya apa ya, bukan berarti ilmu itu akan hilang gitu ya, ilmu itu akan terus bertambah dan bertambah gitu. Makanya aku senang kalau bisa ngajar itu sebenarnya bukan ilmunya habis, tapi ilmunya bertambah. Gitu. Jadi bisa share skill apapun, nggak cuma ngajar, skill-skill yang lain untuk kepentingan publik atau kepentingan umum. Terus ada pilihan karir di situ. Siapa tahu mungkin teman-teman yang tadinya orang teknik nggak tahu apa-apa tentang sosial gitu, tapi ketika terjun di dunia kerelawanan menemukan value-value, menemukan apa ya, ruh gitu sehingga kayak melihat ada peluang-peluang karir di dunia sosial yang bisa teman-teman pilih. Terus bisa menambah jejaring profesional, bahkan pertemanan biasa juga bisa, persahabatan juga bisa, karena kita ketemu orang lain, ketemu banyak orang yang bisa jadi dia itu punya apa ya, punya power, bisa jadi dia emang orangnya baik untuk dijadikan teman untuk sharing, saling bantu gitu. Jadi di kerelawanan kita bisa banget mendapatkan relasi atau pertemanan yang positif karena memang kegiatan kerelawanan adalah kegiatan yang positif. Kalau kita masuk ke sebuah lumbung yang positif, insya Allah kita akan menjadi positif. Terus kita bisa menambah portofolio gitu ya. Portofolionya dalam bentuk apa? Biasanya sertifikat atau surat keterangan atau bahkan kita masukin di CV atau LinkedIn kita bahwa kita pernah terlibat di komunitas A, di organisasi B gitu. Dengan jadi gunanya untuk bisa memberikan opportunity yang lebih besar lagi di masa depan untuk kita gitu. Jadi kita akan menjadi lebih berkembang dan lebih baik di kesempatan-kesempatan yang baru. Ini kayak slide terakhir aku, teman-teman, bagaimana sih kita bisa memaksimalkan waktu volunteering nih, karena teman-teman juga sekarang statusnya volunteer, bahkan yang founder sekalipun gitu, pasti jiwanya adalah jiwa relawan, jiwa volunteer juga gitu, karena di isu sosial memang, ya itu tadi yang aku bilang, apa ya, nggak bisa mencari
nyari uang seperti kita kerja profesional di sini, misalkan volunteering life-nya. Pertama saran dari aku adalah ketika teman-teman mau apply sebuah peluang jadi relawan, memutuskan kita pengen masuk kemana gitu untuk belajar di sana, kita mikir beberapa kali, kita riset organisasinya seperti apa, kita akan ngapain aja, riset aja dulu, kita kenali dulu. Di situ kita ikutan seleksinya, dan kalau kita terpilih artinya kita berjodoh di organisasi itu, dan kita yang kita minta tuh bukan gini. Jadi kalau misalnya ID volunteering share info ya, banyak nih yang seperti tadi Bu Atum singgung juga. Apa sih benefitnya gitu? Dapat fee nggak gitu ya? Dapat apa nih kalau di sini gitu? Sebenarnya yang harusnya kalau misalnya ada skala prioritas gitu ya, kayak kita harus mendapatkan sesuatu atau memberi sesuatu di dunia relawan, yang harusnya diprioritaskan adalah apa yang bisa kita berikan di sini gitu. Apa yang akan kita berikan di sini. Lalu kalau kita punya niat-niat lain itu adalah hal yang kedua. Hal yang pertama adalah apa yang akan kita berikan di sini. Yang kedua sebenarnya bukan benefit kita nyari uang atau nyari apapun ya, tapi lebih kepada pembelajaran apa yang akan saya dapatkan di sini. Saya akan belajar apa di sini, kayak gitu. Jadi harus itu yang diluruskan dulu, karena banyak yang masih kayak salah paham ya, relawan itu kayak ya kerja, mungkin diibaratkan seperti itu, nyari uang segala macam kayak gitu. Kalaupun ada uang, ada apapun yang lain, itu kalau ID volunteering ngomongnya mah ini apa, bonus gitu. Itu bagian dari bagaimana organisasi meretain, mengapresiasi relawan-relawan yang ada. Kalaupun nggak ada, ya mengerti juga organisasi atau penyelenggara kerelawanan itu siapa. Kadang-kadang yang menyelenggarakan kerelawanan itu bukan hanya organisasi yang kayak gerakan-gerakan kecil, ada juga yang corporate sebenarnya teman-teman, atau perusahaan besar yang tapi pakai tenaga relawan gitu. Jadi ya teman-teman bisa lihat juga background atau profil organisasinya seperti apa gitu, sebelum banyak menuntut. Kedua, teman-teman bisa jadi diri sendiri dengan cara yang baik gitu. Jadi teman-teman ya jadi diri sendiri aja dan ketemu sama orang banyak gitu. Dan lebih open minded, karena ya benar tadi yang aku bilang, nggak sendirian, kita ketemu sama orang banyak dengan berbagai latar belakang gitu. Kita harus mencoba untuk lebih terbuka atau membuka diri. Dan yang keempat, kita jadikan ini sebagai ajang memperbanyak teman. Kalaupun nyari teman dekat nggak apa-apa, karena bagi sebagian orang yang kayak punya kesulitan dalam bersosialisasi gitu ya, atau merasa pemalu atau apa, dia kayak punya kesulitan ketika bertemu orang banyak di organisasi gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan cari teman dekat. Terus kita bisa saling peduli dan mendukung satu sama lain, bukan hanya mendukung kita kinerja di organisasi aja gitu, tapi di luaran itu juga ketika kita punya anggota volunteer, kita sebaiknya juga support mereka dalam kehidupan mereka. Misalnya dia ternyata punya kegiatan lomba gitu, terus dia butuh support, ya kita support kayak gitu. Dia lagi ada masalah, ya coba kita bantu. Halo, apakah Baiknya di manage oleh organisasi adalah kayak pembagian tugas yang jelas kayak gitu ya. Tapi ada kalanya karena memanage orang-orang yang banyak, orang-orang itu bingung harus ngapain. Jadi sebaiknya coba proaktif. Terus fleksibel, karena kegiatan kerelawanan itu memang kadang-kadang bukan kayak normal jam kita kerja gitu, jam 8 sampai jam 5, bukan seperti itu. Tapi kadang-kadang minta waktu weekend kita, bahkan malam-malam gitu, udah pulang kerja. Jadi kalau mau coba fleksibel dan enjoy melakukannya, pasti kegiatan kerelawanan ini akan lebih enak dijalaninya gitu. Terus yang ketujuh, cari kesempatan untuk menjadi pemimpin atau menjadi PIC, leader gitu. Karena kalau teman-teman jadi kalau mau masukkan kegiatan volunteering ini gitu, kalau teman-teman selalu menjadi member atau staff itu sebenarnya value-nya nggak lebih besar daripada teman-teman yang menjadi PIC atau menjadi koordinator atau menjadi leader, manager gitu. Jadi kalau ada kesempatan yang membuat teman-teman itu seperti punya kesempatan memimpin gitu ya, itu akan lebih bagus untuk dimasukkan ke portofolio teman-teman di CV misalnya. Meskipun teman-teman volunteer relawan, tapi teman-teman punya pengalaman di dalamnya atau prestasi di dalamnya menjadi pemimpin di setiap project gitu, atau di beberapa project gitu, itu akan lebih bagus. Jadi yang ke-8,
kita harus saling percaya kepada tim leader, kepada anggota kita, memposisikan kapan kita menjadi pemimpin, kapan kita menjadi anggotanya, kayak gitu. Dan di dunia kerelawanan itu kita pastinya akan terbuka dengan banyak kolaborasi seperti yang Larimpo dan Juwita lakukan, mungkin kolaborasi dengan komunitas yang lain juga gitu ya. Jadi kita harus selalu terbuka terhadap kolaborasi untuk bisa membuat impact yang lebih besar lagi. Terus yang terakhir, di sini adalah yang tadi aku sempat bilang bahwa kalau yang mau dituntut ke organisasi bagi relawan, ya dituntutnya kita belajar apa di sini. Dan tugasnya organisasi adalah memberikan pembelajaran yang bermakna buat teman-teman volunteer. Kayak gitu. Jadi di sini tuh teman-teman mempelajari skill-skill baru, ilmu-ilmu baru gitu. Pengalaman-pengalaman baru yang itu yang teman-teman kejar, bukan ngejar kayak fee atau apapun yang nggak seperti itu di dunia relawan. Jadi itu sih yang selalu aku bilang ke teman-teman bahwa dengan menjadi relawan teman-teman adalah Maaf Kak Putri, organisasi ini juga putus. belajar. Oh ya, sudah. Sudah ya, ini slide terakhir aku sebenarnya udah selesai. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Selanjutnya kita diskusi aja Kak Fai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Putri. Ya, menarik sekali ya teman-teman ketika mendengar cerita dari Kak Putri, mulai dari perjalanan beliau sebelum di awal-awal kuliah ya, sebelum kuliah, ketika kuliah, bahkan setelah kuliah pun. Jadi sudah menapaki beberapa ini ya, di pekerjaan tadi juga cukup bervariasi. Gitu, dan ini sangat relate dengan gerakannya Larimpo karena ini Kak, Larimpo tuh fokus ke perempuan gitu, pemberdayaan perempuan, dan Kak Putri juga ternyata pernah bergabung gitu di dalam komisi perlindungan perempuan. Gitu. Nah, dan sedikit informasi untuk teman-teman semua. Jadi ternyata yang bergabung di sini tuh bisa dibilang hampir dari seluruh Indonesia gitu ya. Karena ketika melihat profil dari peserta, ada yang dari Jawa, ada yang dari Nusa Tenggara Barat itu sendiri, ada yang dari Sulawesi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi meskipun sedikit tapi sudah mewakili daerah-daerah gitu, banyak daerah. Nah, ini tadi ada yang raise hand ya, ada yang mau bertanya. Tadi Kak Rita, ya saya persilakan untuk open mic supaya bisa berinteraksi langsung dengan Terima Kak kasih. Putri. Saya Rita Utami, salam kenal Kak Putri, juga rekan-rekan lain di seluruh Indonesia. Senang bisa bergabung dengan orang-orang yang punya visi dan juga passion yang sama untuk berkontribusi terhadap sesama. Nih Kak Putri, saya jadi ingin tahu nih, pernah nggak Adi Volunteer ini bekerja sama secara off-air dengan beragam komunitas? Misalkan, saya kebetulan aktif di kegiatan untuk memanfaatkan lahan terbuka di sekitar kita. Saat ini kan dampak ekonomi dari kondisi COVID-19 atau COVID-19 itu mulai terasa di sekitar kita. Beberapa ada yang mulai sulit untuk mendapatkan penghasilan. Nah, salah satu solusi yang mungkin bisa kita manfaatkan adalah dengan memanfaatkan lahan kecil di sekitar kita untuk budidaya tanaman atau beternak. Nah, ini juga membutuhkan kekuatan sinergi dari beragam pihak. Nah, yang ingin saya tahu apakah ID Volunteer juga atau rekan-rekan lain yang mungkin ada di forum ini pernah menjalin kerjasama. Kebetulan saya tinggal di Depok, Jawa Barat. Sehingga silahkan monggo kalau ada rekan-rekan lain yang ingin gitu berkontribusi untuk menghijaukan sekitar kita, tapi juga sekaligus menyediakan suplai pangan dalam bentuk protein, sayuran, dan buah-buahan, silakan bisa kontak saya atau nanti bisa kontak ke ID Volunteer. Saya akan meninggalkan nomor WA atau identitas lain kepada Mbak Putri atau pihak-pihak yang ingin mendapatkannya. Saya hanya ingin menyampaikan itu saja, terus keep kontak dengan mereka yang punya passion untuk berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan Indonesia jadi lebih baik
nggak ada lagi korupsi, nggak ada lagi orang yang saling sikut dan budaya hedon yang hanya mementingkan diri sendiri, ya berakhir aja sampai di titik itu. Kita selanjutnya lebih banyak peduli terhadap sesama, apalagi melihat beberapa pihak yang udah mulai agak terenyuh ya kondisinya. Bukan hanya karena COVID-19 di Bekasi sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, kita hanya bisa kuat kalau kita sinergi atau bekerja sama. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rita. Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Putri. Baik, terima kasih Kak Rita, salam kenal atas pertanyaannya juga yang luar biasa. ID volunteering berkolaborasi dengan komunitas, kita memang berkolaborasi dengan komunitas, tapi khususnya di dunia kerelawanan dalam artian menjaring relawan-relawan. Tapi kita juga punya database organisasi di bidang A, di bidang B, di bidang C gitu, termasuk di bidang pangan atau bidang lingkungan seperti yang tadi dibutuhkan oleh Kak Rita. Jadi Kak Rita, setelah ini mungkin aku bisa kasih informasi terkait itu dan menghubungkan kepada chaperone atau PIC dari organisasi atau komunitas yang relevan untuk bisa saling berkolaborasi. Seperti itu sih kalau dari aku ya Kak Rita, karena kita dekat juga di Depok, kebetulan ada volunteer itu dari Jakarta sih kita, dan bisa banget untuk kolaborasi gitu Kak Rita. Mungkin Kak Rita di sini butuh nomor WA ya. Baik, nanti akan saya sharing ya, Kak Rita. Iya, Japri ternyata. Siap. Iya. Gimana Kak Rita, apakah sudah menjawab atau ada feedback? Halo Kak Rita. Halo, agak ada trouble sedikit. Terima kasih Kak Putri. Saya hanya berharap semoga kegiatan sharing relawan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Karena saya pikir dengan kondisi sekarang ini, kekuatan kita adalah kalau kita selalu bersinergi, saling menginformasikan siapa membutuhkan apa, dan bahkan tidak mustahil justru kekuatan yang lebih besar muncul dari orang-orang seperti kita ini. Terutama dalam hal menggalang hal-hal yang mungkin orang lain nggak pernah terinspirasi untuk dilakukan, tetapi biasanya orang-orang yang punya kepedulian terhadap sesama itu dikaruniai kemampuan untuk bisa menciptakan sesuatu yang orang lain nggak pernah bayangkan. Nah, mudah-mudahan dengan saya dapat nomor WA Mbak Putri, juga rekan-rekan lain, monggo silakan yang mau japri saya, monggo silakan. Semoga ini bisa menimbulkan sesuatu yang lebih positif lagi untuk Indonesia. Kadang kalau saya lihat di sekitar kita udah banyak yang agak hopeless ya dengan kondisi sekarang, tapi dengan kekuatan kebersamaan, terutama kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kekuatan yang maha kuasa. Dan mungkin ini saatnya skenario yang maha kuasa untuk merubah tatanan pola kehidupan kita. Dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, dari yang tadinya tidak peduli terhadap sesama menjadi lebih peduli. Karena nyawa kita bisa saja berakhir sampai kapan kita nggak pernah tahu. Tapi kebaikan yang kita ciptakan mungkin membuat peluang kita untuk mendapatkan takdir baik dari Yang Maha Kuasa. Saya menyebutnya itu dengan mengatakan membeli takdir baik. Kalaupun kita harus membelinya, maka kita bersiap melakukan sesuatu yang positif dengan membagikan kebahagiaan yang kita miliki untuk orang lain dalam hal memiliki ilmu, memiliki solusi untuk pihak lain, dan sebagainya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Kak Rita. Wah, ternyata nggak disangka dari forum ini, sesi kali ini kita bisa saling bekerja sama begitu ya ke depannya. Insya Allah. Nah, karena ini memang sharing session gitu, jadi supaya teman-teman lebih interaktif lagi dengan Kak Putri, maka teman-teman yang bertanya saya persilahkan untuk open mic gitu. Nah, tadi sudah Kak Rita, kemudian dilanjut oleh Bu Atun. Silahkan Bu Atun. Itu saya sudah nyatat di situ sih. Pingin dengar aja pengalamannya Kak Putri untuk tantangan dan hambatannya tuh kayak gimana. Karena memang ya hal ini kan tidak mudah ya, orang sekarang
hidupnya orang tuh sudah semakin materialistis, sudah semakin hedon gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini kayak justru out of the box gitu ya. Jadi kayak aneh, kayak aduh kayak orang kurang panggung gitu. Saya tuh pernah mendengar saya dikatakan seperti itu tuh, maksudnya kayak karena nggak punya kerjaan akhirnya ngerjakan yang gini-gini. Padahal maksud dalam hati kita kan kita tuh sudah terlalu banyak bekerja untuk diri sendiri, terus kapan untuk, kan pikirannya begitu sebenarnya ya. Jadi kita akhirnya kan merasa puas, ada kayak punya kue gitu tuh nggak dimakan sendiri semua, tapi justru kita mau berbagi itu kan karena kebanyakan kue kan. Tetapi orang lain kadang melihat kayak nggak punya kerjaan gitu, kayak nggak punya panggung gitulah. Nah hal-hal yang seperti ini kan kalau kita belum selesai untuk diri kita sendiri menjadi batu sandungan yang besar. Nah, kalau dalam pengalamannya Kak Putri atau teman-teman yang lain tuh hambatan-hambatan apa sih yang dirasakan baik dari secara internal maupun eksternal gitu ya, dan bagaimana cara kita cope dengan problem-problem itu. Mungkin itu Kak Putri, terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya luar biasa, dan ini sering juga ditanyakan karena kita nggak lepas dari problem gitu, problem atau masalah. Menjadi relawan yang udah di jalur yang baik aja banyak masalahnya sebenarnya. Nah, yang pertama kalau based on experience ya, dulu waktu jadi relawan itu, waktu zaman kuliah nih yang masalah adalah manajemen waktu dan manajemen prioritas gitu. Karena kan aku masih kuliah dan aku tadi cerita juga di pengalaman aku di himpunan, anak beasiswa gitu ya, terus anak PP gitu. Jadi manajemen waktu itu benar-benar kayak harus diperhitungkan kapan aku harus di yayasan gitu, juga harus diperhitungkan gitu ya. Dan aku juga menjadi kayak punya peran kayak leader gitu kan di himpunan. Jadi aku juga harus tahu diri, aku tuh leader juga di sebuah organisasi, misalnya seperti itu. Nah, kalau dulu aku solusinya adalah terkait manajemen waktu yang pasti kalau orang nanya, Kak Putri prioritasnya apa sih? Kuliah atau organisasi? Kuliah dalam artian mencari nilai karena tanggung jawabnya ada beberapa, tanggung jawab beasiswa, tanggung jawab pada orang tua, tanggung jawab pengen lulus tepat waktu dalam artian normalnya aku ya 4 tahun aja kuliah gitu kan ya. Itu jadi yang aku targetkan gitu. Jadi waktu itu sih sebenarnya aku enjoy aja menjalaninya. Aku udah tahu kapan aku harus memprioritaskan kapan gitu. Aku udah tahu senyamannya aku karena menurut aku manajemen prioritas itu dan manajemen waktu itu tergantung orangnya masing-masing. Nggak semua orang akan sama manajemen prioritasnya gitu. Meskipun ada teori yang mendelegasikan, ada teori yang nggak usah dilakukan, ada yang dilakukan sekarang, ada yang lakukan nanti, kayak gitu ya. Itu kan teori yang bisa kita jadikan benchmark juga gitu. Tapi bagaimana kita membuat itu menjadi nyaman itu masing-masing dari diri kita gitu. Tapi dulu untuk mengimbangi manajemen waktu dan prioritas, aku punya skill yang harus aku gunakan untuk bisa melancarkan semua hal. Yang pertama adalah skill komunikasi asertif. Asertif itu kan artinya kita komunikasi bikin suatu nggak nyaman tapi dengan cara yang nyaman gitu. Misalnya kayak waktu aku di yayasan itu kan aku terjadwal. Tapi ada kalanya di kuliah itu dosen kan dadakan UAS, dadakan apa gitu, dadakan kuliah, pindah jadwal. Apa yang harus aku lakukan dengan aku yang punya prioritas semuanya kuliah gitu. Ya berarti aku akan ngomong ke yayasan, maaf aku ada kelas dadakan ini besok, jadi nggak bisa ngajar, bisa tolong digantikan. Jadi aku melatih komunikasi asertif. Itu penting banget karena kita kan akan mengecewakan orang lain juga dari apa yang kita tidak pilih gitu. Jadi kalaupun misalnya kita meninggalkan sebuah organisasi juga kita harus ngomong, jangan ghosting gitu. Jadi kayak jangan menghilang tiba-tiba gitu, kita ngomong gitu. Jadi kemampuan komunikasi itu penting untuk menyeimbangkan manajemen waktu dan prioritas. Terus kadang-kala aku juga gini, kan aku di himpunan ya, di himpunan mahasiswa sebenarnya kan kita juga nggak dibayar di himpunan itu kan, tapi kerjanya mati-matian kalau kita bikin proker gitu kan ya. Ada kalanya di situ tuh aku mungkin leader, ketua, posisinya gitu yang hajat hidup orang banyak tuh ada di tangan aku gitu. Ada kalanya ketika itu aku akan negosiasi dengan dosenku gitu. Aku akan bilang, "Pak begini-begini bisa nggak gini?" Jadi aku akan mencoba negosiasi dengan dosen dan itu kemampuan komunikasi akan penting sih ketika menjadi relawan gitu. Karena kita banyak excuse gitu. Terus kedua,
ini seperti yang tadi Bu Atun bilang bahwa dengan menjadi relawan meskipun itu jalurnya positif, nggak semua orang akan mendukung. Jadi apa ya, ada yang tadi Bu Atun cerita nyari panggung atau dijulitin ya kalau bahasa sekarang gitu ya. Ih, ria banget sih pencitraan dan segala macam kayak gitu. Baik yang secara terang-terangan maupun di belakang kayak gitu ya. Terus kan apa ya, kalau misalkan nggak semua orang tuh akan setangguh itu, sekuat itu kalau dijulitin orang, apalagi belak-belakan di depan gitu ya. Asalkan kita tuh punya apa ya, punya prinsip yang kuat dan kepercayaan yang kuat bahwa jalur yang kita sedang lakukan ini adalah jalur yang benar. Jadi kita nggak perlu takut kayak gitu. Dulu sebenarnya aku nggak takut sih kalau sama orang luar ya, orang kayak orang lain lah istilahnya gitu yang mendikte hidup aku. Aku sebenarnya nggak terlalu memikirkan mereka, tapi aku mungkin yang agak berat adalah dukungan orang tua gitu. Karena orang tua itu dulu ketika aku bahkan yang tadi aku cerita, aku bukan kayak teman-teman yang fresh graduate nyari kerja, aku malah kan ke Komnas Perempuan lah, aku malahan apalah gitu ya. Orang tua aku tuh mikirnya yang orang tua konvensional tuh mikirnya kan lulus kerja gitu ya, kerja bagus, gajian gitu-gitu ya. Tapi aku nggak gitu. Jadi bagaimana waktu itu aku kayak menjelaskan kepada orang tua itu juga ada treatment-nya gitu, nggak mudah gitu kan ya. Terus waktu itu juga kan aku sebenarnya udah niat mandiri sih dalam artian ketika aku relawan pasti akan keluar sumber daya termasuk dana kan. Tapi aku nggak minta sama orang tuaku gimana caranya gitu. Bagaimana caranya punya punya uang gitu kan dulu. Jadi aku dulu suka megang freelance sebenarnya gitu. Tapi orang tua aku kan nggak ngerti tentang kerjaan freelance itu apa gitu. Kerja yang normal bagi orang tua aku kan kerja pagi berangkat, pulang sore itu yang menurut mereka normal. Sedangkan kerjaan gig ekonomi itu sebenarnya zaman dulu udah ada. Tapi orang tua tuh nggak tahu gitu kan ya. Yang aku bilang, yang penting kan saya punya uang mah, ya udah nggak apa-apa, yang penting saya mau ini gini-gini kayak gitu. Jadi menjelaskan ke orang tua juga kan kita yang kenal orang tua kita masing-masing ya. Jadi yang penting menurut aku jelaskan dengan cara yang baik, tapi dengan kayak aku juga punya pegangan, aku nggak ngerepotin orang tua kok, aku nggak ngerepotin secara finance, aku kerja, aku freelance gitu kan, jadi ya sudah gitu aman. Itu sih kalau menurut aku ya Bu Atun. Jadi sebenarnya pasti setiap orang banyak masalahnya gitu, tapi yang masalah yang aku prioritas adalah tentang waktu dan dukungan gitu, dukungan keluarga atau teman-teman terdekat. Itu sih. Semoga membantu ya, Bu. Oke, terima kasih Kak Putri untuk jawabannya. Gimana Bu Atun, apakah sudah menjawab atau mungkin ada feedback? Ya, makasih, luar biasa ya. Ya, maksudnya memang dunia apa ya, dunia kesukarelawanan begini kan di mata orang lain, di mata banyak orang masih menjadi sesuatu yang aneh dan kadang-kadang dianggap kayak saya gitu ya Mbak, waktu karena saya kan sudah kerja di Provinsi NTB. Jadi ketika misalnya menginisiasi adanya Larimpu gitu tuh orang tuh nanya, Bu Atun tuh mau jadi apa ya gitu, kayak mau jadi anggota DPR tapi menarik hati masyarakat dulu kayak gitu tuh loh Mbak. Jadi nanti biar kalau saya masuk politik tuh banyak orang yang akan milih. Padahal nggak ada gitu, nggak ada. Terus ada juga yang macam-macam lah. Nah, kalau saya caranya itu ya memang kan orang you say what you think gitu kan. Jadi mungkin dia itu mengatakan seperti itu karena dalam benaknya dia begitu gitu. Walaupun kita tidak pernah berpikir seperti itu, mungkin kalau dia melakukan itu seperti itu. Jadi kadang-kadang orang berbicara tentang kita tuh bukan karena problem kita, tetapi problem dia yang dia tampakkan. Saya sih begitu mikirnya, karena banyak yang curiga juga loh. Itu agendanya apa ya gitu? Agenda kedepannya apa gitu? Padahal nggak juga ada agenda-agenda ya, selain agenda untuk lebih bermanfaat aja, ada sedikit orang yang terinspirasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi apa ya, keuangan gitu ya, modal gitu. Sebenarnya semua kita tuh orang yang bermodal sih menurut saya tinggal besar dan kecilnya saja gitu. Nah, kan kalau ajaran agama kita tuh mengatakan kita tidak menunggu kita banyak uang baru kita bisa berbagi kan. Bahkan kalau di hadapan Allah katanya begitu, berbaginya orang yang tidak punya uang dengan berbaginya orang yang banyak uang itu bisa beda
itunya ya, nilainya gitu. Karena misalnya saya punya uang 1.000, saya kasih orang 100 rupiah, itu kan udah luar biasa dibandingkan dengan orang yang punya 1.000.000 tapi ngasih orangnya cuma 100 misalnya seperti itu. Jadi saya kira bukan masalah besar kecilnya modal sih untuk masalah itu, tapi ada kemauan untuk berbagi sedikit apapun. Karena juga orang yang minta dari kita walaupun kecil, kalau itu bermanfaat untuk dia pasti akan appreciate yang sangat tinggi gitu. Saya kira begitu. Ya, makasih Kak Putri atas inputnya yang mungkin bisa sama-sama kita refleksikan juga. Iya, terima kasih Bu Atun. Luar biasa sekali. Iya, benar banget, sepakat ya sama Bu Atun bahwa ketika kita berbagi itu tidak harus menunggu untuk banyak dulu gitu, tidak harus bermodal banyak dulu, asal mau apa tidak, sekecil apapun itu ya tidak masalah gitu. Oke, lanjut lagi nih, Mas, ada yang mau bertanya. Silahkan untuk Kak Dian Nurandianti. Ya, saya persilakan untuk open mic supaya bisa bertanya langsung. Kak Dian, apakah sudah ini? Kak Dian, apakah bisa open mic? Oke, kalau belum bisa ya saya bacakan aja ya pertanyaannya. Aku izin bertanya, bagaimana cara menguatkan semangat kerelawanan kepada semua anggota agar tidak hanya semangat di awal saja, tapi bisa terus berlanjut? Baik, terima kasih Pak Iko, terima kasih Kak Dian atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi di sini konteksnya dari organisasi sepertinya yang aku tangkap, bagaimana sih meretain gitu ya, menjaga mereka untuk bisa tetap semangat gitu, nggak cuma di awal-awal. Sebenarnya kalau dari aku nih ada beberapa notes ya yang aku suka kasih masukan ke teman-teman komunikasi atau manajemen di organisasi itu. Yang pertama ketika teman-teman bahkan dari hulu nih, dari mulai seleksi relawan gitu, teman-teman harus kayak udah menentukan standar kapasitas relawan yang direkrut mau yang seperti apa. Karena relawan itu kan apa ya, sama kayak orang kerja juga sih, nggak semuanya punya kompetensi yang sama gitu. Jadi teman-teman nyarinya yang berpengalaman atau yang belum ada pengalaman, itu treatment ketika mereka kontribusi akan berbeda gitu. Yang pasti kan pertama pasti ada orientasi, habis itu ada training, idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata organisasi nggak adain training, tapi dapatnya relawan yang newbie gitu ya, yang baru-baru, yang nggak ngerti, itu PR organisasi yang harusnya dari awal tuh sudah menentukan standar mau relawan seperti apa. Karena bisa jadi ya mereka nggak nyaman karena mereka bingung mau ngapain kayak gitu. Terus yang kedua, ketika proses awal perkenalan gitu ya, apa sih namanya ya, briefing atau apapun, pertemuan perdana lah, itu ya di situ tuh kita harus manfaatin momentumnya gitu, momentum share value, terus bagaimana budaya organisasi, semangatnya organisasi, visi misi itu benar-benar harus nyampe di situ gitu. Karena apalagi sekarang lagi pandemi gini ya, kan waktu yang kita bisa maksimalkan nggak banyak gitu. Jadi momentum itu bisa banget kita maksimalkan untuk share tentang value dan manajemen di organisasinya akan seperti apa. Terus kita di relawan ini atau di dalam organisasi ini yang tadi aku bilang ya, sama-sama belajar, niatkan untuk belajar bagi organisasi, memberikan pembelajaran, bagi si volunteer niatkan untuk belajar gitu. Jadi organisasi harus bisa mengakomodir minatnya teman-teman, terus kebutuhan mereka, karakter dan kekuatan mereka seperti apa gitu ya. Jadi di sini tuh bukan hanya bukan hanya yang tumbuh tuh pimpinan-pimpinannya aja, tapi yang tumbuh tuh semuanya gitu. Jadi saling belajar dan bertumbuh. Volunteer-nya bertumbuh, founder-nya bertumbuh, manajemen yang BOD ya, board of director-nya bertumbuh, kayak gitu semuanya bertumbuh di sini gitu. Karena banyak yang kayak leader sentris, hanya leadernya terus, misalnya seperti itu ya.
Jadi kita juga harus bisa menghargai perbedaan, pasti berbeda. Ketemu teman-teman di sini ada beberapa belas, pasti juga beda-beda. Anggota Larimpo yang segitu banyak pasti karakternya berbeda-beda. Jadi kita harus respect dan open minded. Terus kita juga harus kayak menciptakan culture of ownership gitu. Jadi gimana caranya nih kita organisasi tim manajemennya bikin volunteer itu bangga di sini gitu, senang di sini gitu. Entah dari foundernya yang menginspirasi, foundernya yang merangkul gitu ya. Terus abis itu banyak kayak komunikasi interpersonal yang baik kayak gitu. Sampai akhirnya si anggota ini saking bangganya rela loh di bio Instagramnya masukin nama Larimpo misalnya kayak gitu. Masukin nama Juwita misalnya. Saking bangganya gitu. Jadi saking merasa memilikinya kepada organisasi itu. Gitu. Terus abis itu kita juga harus kayak jadi leader yang nggak bosi, karena di dunia volunteer tuh orang-orangnya nggak akan mau dibosiin gitu. Jadi itu komunikasi yang paling baik di dunia volunteer yang kita nggak digaji, yang nggak ada apa-apanya itu, maksudnya dalam artian yang material ya, itu tuh harusnya ngerangkul, komunikasi interpersonal, ditanyain, japri, ya kayak gitu. Karena kalau kita ngebosi kayak tolong ini, tolong ini, tolong ini gitu, kayak di bos-bos gitu lah, itu biasanya volunteer akan nggak nyaman kayak gitu dengan treatment seperti itu. Karena volunteering itu kan by heart ya, jadi kita tuh harus deketinnya dari hatinya gitu, hati ke hati akan nyampe gitu kan. Terus kita juga interpersonal communication tuh penting banget nih. Jadi komunikasinya itu nggak komunikasi yang pesan perintah ya, tapi mengajak gitu. Mengajak, ditanyain gitu, japri gitu-gitu. Itu akan senang sih volunteer. Jadi kita jadikan volunteer itu sebagai teman kita, teman lama gitu. Kita rangkul, Kiki gitu sih. Terus habis itu kita juga bisa apa namanya bikin apa ya, volunteer itu jadi decision apa ya, jadi ditanyain juga pendapat mereka, jangan hanya kita tuh bikin peraturan sendiri tapi nggak pernah menanyakan atau membuat volunteer bersuara atau ngasih ide-ide kreatif mereka. Jadi kita tuh harus membuka apa ya, forum juga untuk bisa ngasih insight juga dari mereka, mereka ngasih insight ke kita lah sebagai manajemen organisasi kayak gitu. Pokoknya ciptakan juga kesan-kesan yang memorable, yang bonding-bonding tim PSDM di organisasi tuh, atau apa ya, HR ya kali ya, itu tuh PR-nya juga banyak. Internal itu penting gitu. Jadi jangan hanya kita fokus keluaran, ke beneficiaries kita yang di luar, tapi di internal tuh kita nggak kuat kayak gitu. Jadi kalau ada tim PSDM-nya pasti mereka punya manajemen. Itu aja sih dari aku kayak Faika. Iya, terima kasih Kak Putri. Wah, ini banget ya, sebenarnya relate banget sih Kak. Selain menjawab pertanyaannya Kak Dian, sebenarnya menjawab pertanyaanku juga gitu, karena kebetulan jadi aku bergabung di komunitas juga di sini di Lamongan, namanya Gelar Tikar. Nah, tempo hari itu kita pernah open volunteer gitu ya, dan apa ya, yang vibes-nya itu cuma di awal gitu ya, tapi lama-lama ya pada mulai pasif gitu. Nah, kita sempat kelabakan, ini gimana gitu ngaktifin lagi, agak susah, jadi harus dijapri satu-satu. Sangat menjawab tadi, nggak cuma jawab Kak Dian ya, jawab aku juga. Sempat mau nanya itu juga tadi sebenarnya sama Kak Putri, tapi ya sudah ditanya. Nah ya Kak Dian, oke. Nah ini mungkin satu lagi Kak sebelum closing statement dari Kak Putri. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Firda. Bisa open mic, silahkan. Halo Kak Putri. Oh ya, mohon maaf di sini lagi hujan gede nih. Suaranya terdengar ya? Iya, terdengar Kak Firda. Oke. Makasih untuk sharing-sharingnya Kak Putri. Menarik banget untuk sharing kita hari ini, dan semua pertanyaan-pertanyaan juga menarik-menarik banget dan sangat insightful gitu ya. Dan saya ingin bertanya nih Kak, salah satu manfaat dari ikut volunteering ini kan kita dapat networking baru gitu ya Kak. Nah, gimana sih cara menjaga networking yang kita dapat dari kita mengikuti volunteer ini, misalnya untuk kegiatan open volunteer dan yang jangka waktunya itu terbatas, misalnya kegiatan seperti
yang hanya beberapa hari gitu, volunteer beberapa hari ataupun beberapa minggu kayak gitu. Itu kan interaksinya itu tidak lama gitu. Gimana sih menjaga networking yang kita dapat dari kegiatan volunteering yang waktunya terbatas seperti itu? Terima kasih Kak Putri. Ya, silakan bisa dijawab Kak Putri. Terima kasih Kak Firda atas pertanyaannya. Ini menarik banget pertanyaannya tentang banyak kita kesempatan volunteering di mana-mana, tapi itu pertemanannya putus begitu saja gitu ya. Jadi sebenarnya yang bisa kita jadiin network itu apa aja sih? Network things gitu ya, pemikiran, network share itu modal, sama network apalagi itu. Pokoknya sebenarnya jenis-jenis networking itu ada 3 aku pernah dengar. Jadi sebenarnya ketika kita mulai interaksi sama orang lain, dimulai dengan perkenalan. Nah, ketika perkenalan itu kan memang baru kenal doang ya, belum kerja sama bareng gitu. Nah, akan lebih dalam lagi kalau kita kerja sama bareng. Yang pertama banget bisa kita lakukan adalah sosmed-nya sih. Sosmed-nya itu kita saling tahu dan saling saling follow, karena nggak semua orang sih punya kebijaksanaan untuk follow back gitu ya. Jadi ya terserah aja, tapi medsos itu bisa digunakan gitu untuk kita saling follow dan akhirnya bisa berjejaring di situ. Karena kalau zaman sekarang ya, kita kan nggak bisa ketemu langsung juga ya, setidaknya kita ngelihat di medsos dan update-an dia, itu juga udah kayak saling itulah, terikat juga gitu. Jadi kalau ada apa-apa ke depannya kita bisa ngobrolnya enak gitu kan ya. Nah, intinya kalau misalnya, relasi itu ya harus dijaga dan kayak kita tuh harus sharing value juga teman-teman gitu. Jadi, kenapa sih relasi itu bisa terjadi, karena kita punya value, punya punya value yang kita bisa sinkronin, terus kita bisa kolaborasiin kayak gitu. Misalnya kalau aku di volunteering ya, misalnya, berjejaring sama siapapun di komunitas, aku akan keep medsos dan keep ini, keep hadiah sih kalau aku ya. Kalau aku tuh ngejaga orang tuh dengan cara mengapresiasi, dengan cara memberi hadiah kayak gitu, supaya ada bonding gitu. Karena kita ketemunya cuma sekali-sekali, atau nggak mesti harus hadiah yang sifatnya barang ya, dukung, kita apresiasi, itu juga penting. Kalau dia bikin update-an terus lagi ada ulang tahun yang kita ucapin, karena kita ngelihat nih kayak gitu. Jadi bukan sekedar kita ada butuh gitu ya, baru kita approach gitu. Jadi kita bisa menjaga itu dengan yang paling gampang di medsos gitu. Udah kita sharing value, sharing apa yang tadi aku bilang, hadiah, apresiasi, itu juga penting. Itu aja sih setidaknya gitu, karena meskipun kita ketemu banyak orang nih di semua itu, nggak akan semuanya kita bisa kayak temenan gitu. Pasti banyak yang lost, pasti itu karena kenapa sih kita bisa lost, itu karena kayak kita mungkin nggak satu value gitu. Ada kayak ketidakcocokan, jadinya kita tuh ya nggak bisa sama-sama. Kalau misalnya nih kita mau berteman aja, punya value yang sama, sama-sama volunteer, atau sama-sama founder gitu, atau sama-sama apa gitu, sama-sama dari apa gitu. Jadi kalau punya kesamaan pastinya kita bisa terus, tapi nggak usah sedih ketika nggak sama-sama, itu karena memang nggak ada kecocokan aja. Gitu sih, jadi tenang, tetap maksimalin yang sedikit. Aku sih sebenarnya pertemanan aku bener yang kata orang-orang bilang ya, ketika semakin usia bertambah, pertemanan memang makin sedikit. Itu bener banget, dan nggak apa-apa, itu tuh nggak apa-apa gitu. Yang terpenting adalah pertemanan kita ini bermakna, valued gitu ya. Ya udah kita maksimalin, karena kita juga semakin dewasa gitu, waktu kita juga nggak banyak untuk kayak energi keluar untuk say hey sama banyak orang gitu. Yang penting kita menjaga yang sedikit itu tapi bermakna dan bervalue dan saling membangun, karena ada yang berteman sama kita tuh nggak sempat tulus sih teman-teman gitu. Ada yang berteman sama kita karena mau populer, karena dia ya punya kesenangan tersendiri, karena ada maksud-maksud tertentu gitu. Ada yang seperti itu, kita nggak boleh naif juga gitu kan ya. Tapi tetap kita juga harus peka terhadap teman-teman yang punya ketulusan gitu untuk berteman sama kita, menerima kita apa adanya. Kita juga pasti punya kekurangan. Bukan hanya berteman karena kelebihan-kelebihan kita, tapi setiap orang pasti punya kekurangan gitu. Entah dia apa gitu kan ya, tapi kalau kita bisa menerima mereka yang punya kekurangan, berarti itu sudah muncul ketulusan. Itu sih, jadi jangan sedih ya kalau nggak nggak berteman juga, ya nggak apa-apa. Kalau mau berteman juga bagus. Oke, terima kasih Kak Putri jawabannya. Kak Firda ada ini feedback? Oke, udah cukup menjawab. Terima kasih Kak Putri, Kak Fai.
Ya, Ya, sama-sama sama-sama. Kak Firda. Iya, sepakat banget sih tadi sama Kak Putri juga ya. Semakin lama itu emang pertemanan semakin sedikit gitu, dan salah satu cara untuk tetap menjaga, mungkin yang lainnya ini kali ya, sekedar teman gitu ya, tetap berteman aja dengan di networking. Oke. Nah, ini sudah pukul, ya kalau di WIB ini ya 16.25 tadi pas. Nah, mungkin cukup sampai ini dulu. Nah, sebelumnya ada closing statement dari Kak Putri terlebih dahulu. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya yang luar biasa, pertanyaan yang luar biasa, atraktif gitu ya. Jadi kalau dari aku untuk closing statement, intinya teman-teman ketika teman-teman menjadi relawan, teman-teman adalah orang-orang yang terpilih karena menjadi relawan itu bukan bermaksud eksklusif, tapi hanya hati-hati yang tersentuh yang akan mau di jalan ini. Jalan ini tuh nggak mudah teman-teman. Jalan itu susah, serius, capek gitu kan ya. Bahkan aku pernah sama circle aku yang sesama founder tuh saling menguatkan karena kita tuh sebagai founder juga penggerak gitu. Kita lelah gitu di jalan ini, tapi bagaimana caranya kita tetap terus kuat. Kayak gitu sih. Jalan ini tuh susah, tapi orang-orang mungkin baru melihatnya, wah kayaknya enak ya jadi relawan, tapi sebenarnya ngejalanin tuh nggak mudah. Nah, ketika teman-teman terpilih di jalan ini, tolong dimaksimalkan, ajak lagi lebih banyak orang untuk bisa jalan di jalan ini, tapi dengan punya makna yang sama, maksud yang sama, untuk bisa memberikan kebermanfaatan dan menciptakan Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Putri untuk closing statement yang luar biasa. Jadi intinya kalau aku mau merangkum dari sesi kali ini, insight yang bisa didapat adalah jadi menjadi volunteer itu artinya berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan sekaligus sebagai ajang untuk aktualisasi secara personal, sosial, dan juga profesional. Nah, maka menjadi volunteer itu artinya kita juga ikut melakukan pemberdayaan terhadap diri kita sendiri, jadi memberdayakan dan juga diberdayakan sebenarnya. Begitu. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman bisa nanti isi feedback gitu ya di kolom chat sudah di-share, dan sebelumnya ini kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu bersama Kak Putri, Bu Atun, dan lainnya. Bisa open cam. Ya, apakah semuanya sudah open cam? Ya, boleh silakan yang belum open cam supaya bisa kita dokumentasikan gitu ya sesi hari ini. Silakan untuk open cam terlebih dahulu. Ya, Kak Tiara, Kak Arif, Kak Lili, Kak Irna, Kak Arif, terus Kak Rifa. Ya, silakan yang belum open cam. Nah, nanti akan diaba-aba oleh Kak Wilda ya. Gimana Kak Wilda, apakah udah semua open cam? Atau langsung aja kali ya. Oke, saya ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi, maaf, satu kali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wilda. Nah, sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk presensi dulu ya, dan isi feedback. Nah, untuk hari ini bersama Kak Putri. Kak Putri, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Apakah Kak Putri masih di sini ya? Maaf sudah mengganggu akhir pekannya. Banyak sekali insight yang didapat kali ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan untuk semuanya, sampai jumpa. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, sesi yang lain ya, sesi kelas yang lain bersama Larimpu dan juga Juwita. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Kak Putri. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Terima kasih Kak Putri, Bu semuanya. Terima kasih Bu Atun, Atun. semua. Banyak Bu Atun, Kak Putri. Sehat selalu ya Makasih teman-teman. semua. Izin pamit teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman Terima Juwita kasih luar biasa. Kak. Terima kasih Kak Sehat Putri. selalu Bu Atun dan teman-teman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.